dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita sekalian. Amin. Mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita. Amin. Sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali ke halaman 238. Yang mau ngopi silahkan ngopi ya, biar nggak ngantuk. Matanya merem nggak apa-apa, yang penting hatinya melek. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qiyamul laili fa fadluhu azimun wa sawabuhu jazilun. Wal waridu fi fadlihi minal kitabi wa sunnati syai'un katsirun. Yatulu dzikruhu wa yasuru khasruhu. Qala musannifu hadzal kitab, telah berkata penyusun ini kitab, yaitu penyusun kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah. Beliau adalah Syekhul Imam Barokatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sohibur Rotib. Itu yang menyusun kitab ini ya, Habib Syekh ya. Beliau waliyun min auliyaillah, termasuk salah seorang wali dari wali-wali Allah. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Amin. Wa radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridhoinya. Amin. Wa nafa'anallahu bihi, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita. Amin. Dengan keberkahan beliau. Amin. Wa bi ulumihi, dan berkat ilmu beliau. Amin. Fid daraini, di dalam dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Begitulah adabnya, akhlaknya ketika kita mengkaji kitabnya para ulama salafus soleh. Walaupun kita tidak berjumpa kepada beliau karena memang kurun waktunya yang jauh, tetapi kita tabarukan mengkaji kitabnya dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik. Itu sama dengan mengkaji bertemu dengan beliau. Karena walaupun jasadnya terkubur, tapi ruhul muqaddasahnya masih hidup ya, bisa hadir, bisa menyaksikan. Insya Allah. Kelihatan nggak? Enggak. Matanya mata codot. Mata codot itu kalau ada cahaya terang nggak bisa. Iya. Silau. Makanya jangan pakai mata ini, pakai mata hati. Nanti akan terasa. Nah, auranya energinya terasa. Rasulullah hadir kalau ada orang ngaji, membacakan hadis, berselawat. Rasulullah hadir. Harus ya, yakin. Harus percaya. Iya. Kenapa harus yakin? Kenapa harus percaya? Harus beriman, artinya percaya. Kenapa percaya? Ya karena nggak ngelihat. Kalau ngelihat ngapain percaya, udah kelihatan. Karena nggak ngelihat maka mesti percaya. Percaya itu karena nggak ngelihat. Iman itu karena nggak ngelihat. Kalau ngelihat itu nggak perlu percaya, udah kelihatan ya. Nggak usah ditanyakan percaya apa tidak. Inilah perlunya keyakinan, biar kita gumreh ke hatinya. Kalau nggak yakin, ya nggak semangat ngaji itu, ngantuk karena nggak merasa diawasi. Nah, ini yang nyusun kitab tahu, seneng, terus kita didoakan tuh, asik nggak? Nah, jadi dungo beliau katakan,
Wa amma qiyamul laili fa fadluhu azimun wa sawabuhu jazilun. Dan adapun qiyamul lail itu artinya bangun di waktu malam. Ya karena kita orang Islam ya bangun di waktu malam mau ngapain? Ya boleh sholat, boleh zikir, boleh tadarus Al-Quran dan sebagainya, melakukan amal-amal ibadah. Orang tua kita dulu sebelum kenal Islam itu tirakatan. Tirakatnya ngapain? Melek. Wah, mbuh piye carane sing penting walaupun kadang melek karo main domi. Oh, enggak ngerti kok. Oh, zaman dulu kartu yang itu. Yang tipis kecil ceki itu ya. Sembrek apa itu. Cina, Polon. Dulu zaman kartu Cina. Melek. Qiyamul lail itu artinya melek. Qiyam itu kan artinya bangun. Tegak. Lail itu malam, bangun malam. Mana orang tirakat itu nyegah lek. Aslinya. Tapi karena kita orang Islam, kita punya tuntunan ya jangan cuma nyegah lek kok. Main gapri ora pantes wong iso maca Quran, bisa berzikir, bisa salat sehingga qiyamul lail pun diartikan salat malam. Wa ma qiyamul lail dan adapun bangun ibadah di tengah malam, bangun ibadah di tengah malam. Bangun terus bangunin istri. Ibadah enggak? Ibadah lah ngerti caranya. Ya kan. Ono Pak, gugah-gugah aku. Enggak manuke wis suwe ra diombe-ombeni ya. Harus kono jegurno kolom harus. Aku kudu ngerti. Angger terus bangun terus ya ibadah. Pokoknya ibadah yang penting ibadah. Apa aja ibadah? Ya, terutama sholat. Ya nek iso ya wudu dulu, sholat dulu ya kan, 2 rakaat witir ya baru ngombeni mah. Itu namanya ibadah. Kan burung banyak ada 9 apa berapa itu. Tapi sholat ngombeni mano. Ibadah. Rahmatan lil rahmatul alamin ya termasuk sama binatang, sama nyiram-nyirami rahmatul alamin. Ini ibadah sama. Kalau zikir, kalau selawatan nyirami. Wah, boleh enggak apa-apa, ibadah juga. Itu qiyamul lail banyak lah sebetulnya. Jangan aku enggak bisa, enggak ada dalam Islam itu luas. Ibadah pada. Ibadah itu luas, enggak hanya sholat. Fafadlu azimun itu. Keutamaannya itu besar sekali. Azim itu agung. Keutamaan bangun malam itu wah luar biasa. Sampai bangun malam enggak usah ngapa-ngapain, ngentut. Malam maling itu harus nyongkelnya ras itu. Coba ya. Coba. Melek malam waduh. Ngono kan melayu. Besar manfaat itu besar sekali. Besar. Ya. Ditambah wasawabuhu jazilun. Ganjarannya, pahalanya sangat banyak. Wal waridu fi fadlihi dan keterangan yang datang tentang keutamaannya. Jadi keterangan yang didapatkan tentang keutamaan sholat malam itu minal kitab. Sumbernya dari kitab Al-Qur'an. Bukan ajaran ini kayaknya bukan. Ya ulama-ulama, kiai-kiai itu dasarnya memang tuntunan karena orang Islam ya Al-Qur'an. Ada dasarnya dari Al-Qur'an melek malam itu. Orang melek tok wae. Melek yang ngikutin tuntunan Al-Qur'an. Kita orang Islam. Wasunati dan juga sunnah. Kalau Al-Qur'an itu firman Allah, kalau sunnah sabda Rasulullah. Sayyun kasirun. Itu sangat banyak. Di Quran keterangannya juga banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang qiyamul lail. Di hadis sunnah sabda Rasulullah juga banyak. Wal waridu fi fadlihi minal kitabi wa sunnah. Keterangannya dari kitab dan sunnah sangat banyak. Kalau diceritakan, dituturkan, disebut-sebut, wajatulu dzikruhu. Panjang lebar kalau kita mau ceritakan.
kalau mau dituturkan, disebutkan itu tentang keutamaan dan ganjaran bangun malam, sholat malam, ibadah di malam hari itu panjang lebar kalau disebutkan. Bahkan wayak suruh kasruhu, susah untuk ngitungnya angel. Menghitung keutamaan orang melek malam itu susah ngitungnya. Benar. Keutamaannya, ganjarannya. Jadi wayak suruh kasruhu, saking banyaknya tidak bisa dihitung. Nah, di antara keterangan dari kitab firman Allah yang menjelaskan tentang keutamaan sholat malam atau bangun malam, ibadah di waktu malam. Qala Allah Ta'ala li rasulihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah berfirman kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa firman Allah? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu awin kusminhu qalilan auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Ini ada di surat Muzammil. Apa firman Allah pada Nabi Muhammad? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kalau orang berselimut lagi ngapain? Sendiri apa berdua? Suka-suka, boleh sendiri, boleh berdua. Boleh sendiri, boleh. Rasulullah juga punya istri. Rasulullah itu jadi nabi kan setelah punya istri. Waktu masih remaja, bujangan belum. Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul setelah nikah dengan Siti Khadijah. Jadi kalau ditanya selimutannya sendiri apa berdua, ya bisa sendiri bisa berdua. Cuman kan nggak disebutin gue sendiri gue berdua kan gitu. Ya kan? Nggak disebutin. Pokoknya orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, tidur berselimut. Ada yang suka tidur berselimut? Hah? Ada lah, maksud itu enggak. Lungker ya. Lah ora selimutan ya kemulan lah cara Jawane kemulan. Ya kemulan iso kemulan sarung gitu. Lungker. Kemulan sarung. Yang lungker lah. Wahai orang yang berselimut. Qumil lail, bangunlah kamu di waktu bangun di waktu malam. Yang berselimut suruh bangun di waktu malam. Apa melek terus anggur malam? Enggak, illa qalilan. Enggak terus melek begitu tek maghrib terus mau melek terus tekan esuk, enggak kudu begitu. Illa qalilan. Ambil sedikit waktu malam itu. Qalilan itu sedikit. Ambillah sedikit di waktu malam itu. Bangun kamu untuk ibadah di waktu malam. Enggak harus semua malam buat ibadah, sedikit aja. Seberapa? Nisfahu. Seperduanya. Seperdua mah, separuh mah, artinya setengah malam. Makanya utamanya setelah jam 00, karena ayatnya setengah malam. Yang utamanya itu di setengah malam. Tapi kalau nggak mungkin, ya nggak apa-apa, barisa kan juga malam. Lumayan sedikit, berapa? 2 rakaat, witir 1, ngambilnya yang sedikit. Ya, jujur kalau tak takoni. Umpama qiyamul lail, pilih yang banyak apa sedikit? Sedikit. Lek duit Banyak. ya itu. Ya lek sedikit ya barisa langsung. Maghrib sampai isya, kemudian habis isya, habis itu tidur, nggak apa-apa, lumayan. Tapi yang utamanya nisful lail, separuh mah, karena ayatnya nisfahu. Atau awin kusminhu qalilan, atau kurangi dari separuh itu sedikit. Ya wis lah jam 11 lah, kurangi dikit lah kalau nggak bisa separuh malam, atau jam 10 lah. Kalau melungkar
Ya, itu Allah sampai gitu. Kalau bisa separuh malam, kalau nggak bisa kurangin lah dikit loh. Padahal kita belum nawar itu, tapi Allah tahu bakal nawar. Jadi urung nawar itu wis kalau nggak separuh atau kurangin dikit dari separuh itu. Ya. Atau kalau nggak mungkin juga, bolehlah. Ya, awin kusminhu qalilan, auzid alaihi. Wah masih sedeng-sedeng, enak itu tanggung nggak jam tengah malam. Ya wis tanggung ya, auzid alaih, tambahin lah, lewat dikit, jam 12 lah iso, jam 2 lah, ya kan? Mau jam 10, jam 11 mau tanggung misalnya, ya wis lah pokok, nah tanggung terus nih ya tanggung apa? Lagi ngombeni manuk. Rampung nosek lagi ngombeni manuk, bariku adus. Luwih sithik ra apa-apa jam 1, jam 2. Gusti Allah itu apik nang mboten? Apik. Sangat amat baik terhadap hambanya. Wis sing lho. Sing ngrupeti menungso ten. Urusan karo Gusti Allah enggak ada. Wis to. Mangane ora karo Gusti Allah. Menungso kok aku. Sak ngrupeti mergo menungsane ora Gusti Allah ya. Nah sekarang ini yang jadi masalah, banyak orang sibuk beragama tapi lupa bertuhan. Nah itu yang jadi ruwet kok aneh. Tapi kok balik nang pangeran, urusannya ruwet jadi. Langsung rampung. Nah, kita nggak sadar kalau manusia itu penuh dengan keterbatasan. Makanya kalau kita sadar bahwa manusia penuh keterbatasan, kalau kita melakukan sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia, jangan dipaksain, serahkan kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah diserahkan segala urusan. Beres kemudian. Beres. Wong menungso la haula wala. Tapi ingat ada harapan ila bil, kecuali dengan pertolongan Allah. Di luar batas kemampuan kita, kembalikan kepada Allah. Kita harap pertolongannya. Oke bro? Oke bosku. Mantap. Lanjut. Jadi jelas ngaji kalau ngaji tenang. Nah, jadi utamanya separuh malam. Wah Pak, kalau kemalaman besok mau masuk pagi ya kerjanya. Ya udah kurangin sedikit, jam 11, jam 10 boleh. Atau kalau seandainya nggak itu ya baru aku jam 8 boleh, nggak apa-apa, itu sudah termasuk malam. Tapi ngambil waktu yang awal, tidak di tengahnya. Atau lebihin, boleh jam 1, jam 2, jam 3. Bangun sholat malam, wiritan sambil nunggu subuh. Jadi subuhnya ya orang kawan. Subuh kawan aja bingung, santai-santai zaman sekarang kan mumet. Kadang-kadang dikira sholat duha kok nganggo kunut. Sholat wajib loh, hari sholat duha. Oh iya. Aduh kok pakai kunut? Jam 8 ya. Tapi kok Allahumma jinun. Loh lah kok duha nganggo kunut saiki ya. Modern ya. Dikira sholat subuh lah kok wis ya meneh ngono ya. Makanya kalau di akhir itu ditambah itu malah asik. Jam 2, jam 3 itu malah bagus. Waktu sahur gitu. Cakep itu. Karena apa? Sambil nunggu subuh wiritan subuhnya orang kawanan. Awal waktu. Mesti awal waktu. Sholat yang paling abdul itu bukan tepat waktu tapi awal. Fi awali waktiha. Jadi kalau tepat waktu itu ya sholat isya itu waktunya tekan subuh. Makanya kalau janji yang jelas pakai jam aja. Nanti Pak insya Allah habis isya Pak saya datang. Kita tungguin habis isya tekannya subuh. Sampai janji habis isya tekannya subuh loh. Memang saya janji habis isya Pak. Habis isya itu apa? Ya subuh loh. Nah sebelum subuh ya masih isya. Benar kan? Jadi awal waktu, bi awali waktiha. Jadi pada awal waktu. Tepat waktunya. Itu isya tepat waktu. Masih pada waktu isya. Awal. Itu gitu. Boleh ditambah. Auzid alaih. Nah, setelah itu
hubungannya dengan Qiyamul Lail adalah warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Ini perintah. Tartil itu apa? Enggak usah ke tetek-tetek. Susu itu kalau di bahasa Indonesia kan apa? Oh ya, keburu-buru kok tetek-tetek. Susu itu bahasa Indonesianya buru ya. Nanti kalau bisa anak minta buru loh emaknya. Berarti minta susu. Kalau nggak ada bahasa. Biasa Kang Yoto nggak ngomongin buru ya. Kaget sekali. Gua harus ngombeni apa? Apa? Ngaji bengi-bengi ra ngene ngantuk. Wayahe goro-goro ya. Oh jam 12. Ayo. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca Quran itu yang tartil, nggak usah buru-buru, pelan-pelan. Bacaan yang tartil itu dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nek dawa didawakne, nek pendek dipendekne. Ini benar-benar pendek didawakne, ya kan? Benar-benar dawa di oke, gaweane sapa ngono? Jangan. Oh ini eklap, ini edgong, ini ekpak, ini edhar. Pelan-pelan tapi yang tartil. Tartil itu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itulah ilmu yang digunakan sebagai tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu tajwid. Oke, kalau tata bahasa nahwu, sorof. Ada. Jadi ada ilmunya Quran itu. Enggak salah-salah. Ada perintah. Warattilil Qur'ana tartila. Yang enak malam habis sholat malam itu tadarus. Tartila. Enak. Kita kalau malam Senin itu enak. Kita tiap malam Senin ngaji Quran tartil. Ini juga ngaji Quran. Walaupun yang dibaca juga firman Allah. Ini Quran. Asal qala Allah itu Quran. Itu. Ya, baca Quran yang tartil. Nah, yang enak ya simak-simaan gitu. Tapi kalau yang udah biasa, udah lancar ya. Yang masih pemula itu sebaiknya ada yang nyimak. Dan hukum menggunakan ilmu tajwid dalam pelaksanaan membaca Al-Quran itu fardu ain. Siapapun baca Quran wajib pakai ilmu tajwid. Nek ora ya dosa. Tapi hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Jadi kalau sekampung ini sudah ada yang bisa ilmu tajwid, nah yang lain nggak kena kewajiban. Karena apa? Kalau ada yang tadarus kan sudah ada yang nyimak yang membetulkan kalau salah. Tapi kalau sak kampung kok ora ono sing iso tajwid, maca Qur'ane salah semua, ya dosa sak kampung dosa semua. Tapi pelaksanaan baca Al-Quran hukumnya wajib pakai ilmu tajwid. Siapapun wajib pakai ilmu tajwid. Lah kalau yang belum ngerti Islam itu, jadi orang dikenai hukum itu apabila pengetahuan sudah sampai kepadanya, maka orang yang tidak sadar nggak kena hukum dalam Islam itu. Sampai pingsan orang sholat apa? Jadi penjadi orang Islam nggak sholat nggak apa-apa, pingsan aja. Deh, bener. Kan dia termasuk udur sholat. Udurnya sholat itu tidur sampai dia bangun. Di sampai dari orang Islam sholat apa? Terus, wajib tangi-tangi. Nggak apa-apa, termasuk udur atau pingsan sampai dia siuman. Pingsan aja terus. Atau hilang akal. Sampai dia waras. Loh. Oh enak. Waras baru. Nah itu ya. Kalau orangnya nggak tahu, pengetahuan belum sampai ya belum dikenakan hukum. Contohnya anak yang belum balik, belum tamjiz karena dia belum ngerti. Tapi wajib menuntutnya jadi
fardu ain. Jadi berangkatnya menuntut itu yang fardu ain. Dan selanjutkan ya. Jadi salat malam semuanya dengan membaca Quran dengan tartil. Summa qala ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Inna rabbaka ya'lamu anaka takumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa salahu wa ta'ifatun minal ladina ma'aka. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu itu ya'lamu tahu. Allah itu tahu apa? Anaka takumu adna min sulusayil laili. Bahwa sebenarnya kamu itu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam. Kurang dari 2/3 malam atau separuh malam. Kurang dari 2/3 berarti separuh. Kurang dari separuh bisa jadi 1/3. Allah tahu jam berapa kamu bangun malam. Itu Allah tahu, Allah lihat. Karena Allah lu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu enggak pernah ngantuk dan enggak pernah tidur. Saking apa? Sayang sama hambanya. Sayang sama kita. Boro-boro tidur Allah itu. Ngantuk aja enggak sempat. Sementara kita yang diurusin ngontak, ngantuk, tidur. Itu kadang-kadang malu. Itu kadang-kadang mbok malu harus jalan. Allah itu ngurusin kita sampai nggak sempet ngantuk. Makanya Allah jam berapa aja kita bangun malam, mau 1/3 malam, 2/3 malam, separuh malam, Allah tahu. Allah tahu. Ya lam. Anaka tagumu ajna min sulusayil laili. Wa nisfahu atau bangun separuh malam, tahu. Wa salahu atau 1/3-nya malam. Dan Allah tahu juga wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Dan Allah tahu juga segolongan orang yang bersama kamu yang tidur pulas juga tahu. Yang ikut bareng-bareng sholat bareng kamu, berzikir bareng kamu, Allah tahu. Juga Allah tahu bareng orang-orang yang bareng kamu nggak ikut zikir, nggak ikut sholat, yang malah melungker, Allah ya tahu. Ngaji gini, yang melek Allah tahu, yang merem ya tahu. Lah bener. Hati-hati yang Allah tahu. Diancam. Umpama Gusti Allah ini kita lagi ngaji, Gusti Allah nungguin di depan kita jogrok itu kira-kira merem gitu izin bro. Takut malah. Hah? Isin takut. Malu nggak? Malu ya? Malu. Allah tahu. Allah yang berfirman itu. Jadi Allah itu tahu. Kamu bangun tengah malam, separuh malam, 2/3 malam. Dan juga Allah tahu orang-orang yang bersama kalian, yang tidur maupun yang ikut. Enak. Yang ikut melek kemudian ketiduran itu ya tahu. Tahu. Allah itu maha tahu. Nah, udah 2 ayat ya. Udah kasih 2 ayat loh betul. Masih lagi. Wa qala ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda." Ini surat Al-Isra. Wa minal laili dan pada sebagian malam. Enggak harus semalaman. Fatahajjat bihi maka sholat tahajudlah kamu. Jadi sholat tahajud itu diperintah apa tidak? Perintah. Untuk apa? Nafilatan laka. Sebagai ibadah nafilah untuk kamu. Nafilah itu ibadah tambahan. Bayaran yang pengen nambah apa ini kurang? Nambah. Pengen? Nambah. Ganjaran. Pahala. Nah, itu tandanya. Kalau kita ngetes orang, ini orang percaya pada yang gaib apa tidak, beriman apa enggak gitu aja. Kalau ada pengumuman nanti malam Kamis, nanti malam Senin ada ngaji, ya dapat pahala satra. Terus ada nanti malam diundang RT, siapa yang datang dapat amplop 100.
Pilih mangkat ngaji apa pilih RT? Eh, Iya pilih mangkat ngaji. Iya pilih itu. Iya pilih ngaji sik, bar ngaji baru ke tinggalan. Tapi lah amplopnya belakangan mbak gini ya. Coba ketinggalan ya amplop itu. Agar ngaji itu. Kiai kok dibantah. Tapi ngajinya kalah. Berarti kenapa? Karena pahala goib. Sekali le. Oh iya benar. Hah? Sekali Orang sekali. kita itu lucu, orang kita itu. Pilih telur sekarang apa ayam besok? Sekarang tuh. Sekarang makan pakai telur, ceplok. Nek sesuk nganggo fried chicken, ayam. Orang kita pilih apa? Saya endok. Pilih hari. Sudah pas. Sesuk ayam kan ayam sesuk belum kelihatan. Iya nek ayamnya kecekel, nah nek ora. Nah, itu orang kita tuh. Iya nek ayamnya kecekel. Kalau ketangkep dibelek, kalau nggak ketangkep nggak jadi makan ayam. Wis telur aja. Orang kita gitu. Ada yang kelihatan, ada yang belum kelihatan. Nah, pahala itu nggak kelihatan, memang nggak kelihatan. Itu gitu. Nafilah itu tambahan, tambahan laka untuk kamu yang tahajud. Terus asa ayat asa karobuka, ya. Mudah-mudahan dengan kamu nafilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kamu maqamam mahmudah pada kedudukan, pada martabat makom yang terpuji. Makom, kalau pengen makom, nafilah. Makomnya luar biasa dari makom. Makanya kita alhamdulillah belajar nafilah sebulan 11 hari. Mulai Selasa Kliwon, berakhir Jumat Kliwon. Mau mulai nafilah Selasa Kliwon diiringi dengan zikrul kamilah wa asmaul husna. Nafilah mulai jam 00. Nah, Selasa Kliwon ya. Ingat pokoknya harus Senin wagi ya malamnya nanti nafilah. Sholat isya berjamaah dulu, ikut zikrul kamilah sama asmaul husna, wirid, selesai istirahat, makan, ngopi, enak pokoknya. Pokoknya mau limo di sini malah dianjurkan. Kalau di mana-mana mau limo dilarang, di sini dianjurkan, dipadepokan. Mau limo itu maulidan, manakiban, mau ido hasanahan, mangan, mulih. Nah, mangan sih baru Mulai. mau limo. Itu 11 hari di sini nafilah. Jadi kalau pengen belajar nafilah nek ning omah ra mungkin gitu. Di rumah godaannya banyak. Kan udah sempurna. Kalau nafilah mesti ke sini. Jam 12 jam setengah 12 datang ke sini. Di rumah itu nggak khusyuk, Pak. Kenapa? Ya saya itu kalau nafilah kan ini tempat tidur, saya di sini gelar saja. Oh, lagi nafilah ini, ibunya selimutan lengkap. Nah, terus betul khusyuk, Pak. Wah. Kata duanya Mas. Ngarang. Saya bayar kalau Konsentrasi. Ganggu konsentrasi. Kan lain kamar, Pak. Lah kalau di rumah kan kalau sholat malam di Kelihatan. kamar. Lah ya wong turu kan enggak sadar, Pak. Kadang kan melengkap ini. Berkelekap itu. Ceret itu, Pak. Goyah. Itu, Mbak. Amin. Coba kalau Pak Prabowo atau itu sing nom gitu. Nah, aman nafilah di sini. Lampunya matiin, ya kan? Adem. Turun. Kalau pengen makom mahmudah tahajud. Ini Allah loh ini. Kitab ini dari kitab, bukan ajaran kiai, bukan. Allah firman Jadi bukan ajaran Pak Warto nafilah itu. Nafilah itu ada di Quran. Wa minal laili fatahajat bihi nafilah talaka. Harapannya asa ayabka rabbuka maqamam mahmudah. Mudah-mudahan dengan nafilah itu Allah akan mengangkat derajatmu ke makom yang terpuji. Pengen terpuji apa tercela sih? Pengen. Otomatis Allah yang angkat. Allah itu maha terpuji. Segala puji milik. Pengen terpuji, deketin sama Allah. Caranya nafilah.
Di Quran Allah yang itu. Enggak mungkin Allah itu mengingkari janjinya. Nah, udah 3 ayat. 3 ayat. Masih wa qala ta'ala fi wasfil mu'minin. Dan sekarang Allah berfirman untuk mensifati orang beriman. Jadi orang beriman itu disifati. Jadi sifatnya orang beriman menurut gimana sih sifatnya orang beriman itu enggak? Wa qala ta'ala fi wasfil mu'minin. Dan Allah berfirman dalam menyifati orang beriman. Ini loh sifatnya orang beriman. Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum anil madoji'i. Orang beriman itu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Orang beriman itu lambung nih, jauh dari tempat tidurnya. Orang nemplek terus kalau tempat tidur kaya perangko. Wis turu mengkurep, perweket-ket. Sifat orang beriman menurut Allah itu lambungnya jauh dari tempat tidur. Rasulullah itu nggak pernah di tempat tidur itu. Rasulullah nggak pernah di tempat tidur. Makanya Rasulullah itu sahabat prihatin kalau melihat Rasulullah itu bangun di sini ngecap. Karena apa? Lemeke pelepas kurma. Nah, kita tempat tidur pengennya dulu pilu yang ngembal itu makin betah. Nyut turunnya mengkurep, lengket banget itu lambung tempat tidur. Ya. Ayo, kita termasuk yang disifati Allah apa enggak? Nah, yang tahu dirinya masing-masing. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Orang nempel terus di tempat tidur. Itu satu ya. Tolong disimak, ntar dikira saya mengada-ada. Iya. Ya. Jadi, insyaallah wa qala ta'ala fi wasil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam mensifati orang beriman, Allah berfirman. Ini loh sifatnya orang mukmin itu tatajafa junubuhum anil madoji'i. Orang beriman itu lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Satu. Terus ngapain? Yad'una rabbahum. Orang mukmin selalu berdoa kepada Tuhannya. Kenapa? Butuh. Rasulullah itu bangun malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Kurang apa Rasulullah? Nah, ya Rasulullah, engkau itu dijamin masuk surga. Dosa sudah diampuni, dijaga dari segala macam itu. Kok ibadahmu gitu-gitu amat? Jawabnya apa? Apa engkau nggak suka kalau aku digolongkan oleh Allah sebagai abdan syakur? Aku butuh Allah. Jawabnya cuma itu. Aku butuh Allah. Kita lah pakai butuh. Kita cuma butuh duit. Makanya kebanyakan jadi budaknya harta. Budak jabatan. Lebih takut pada atasan, nggak pernah takut sama Tuhan. Perkara butuh. Kacau nggak? Kacau. Rasul jawab, aku butuh Allah. Yad'una rabbah, berdoa malam-malam sama Allah. Dengan apa? Khaufan. Penuh rasa takut. Khauf itu takut. Malam-malam berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut. Di samping takut, buat tomaan. Penuh harapan karena dia minta kepada Allah. Ini firman Allah. Sifatnya orang beriman gitu. Dia hanya takut kepada Allah. Malam-malam berdoa mohon ampun kepada Allah dengan penuh harap dan takut. Terus apalagi sifatnya orang beriman? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki yang aku anugerahkan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Orang beriman tandanya. Dapat rezeki diinfakkan. Enggak dihitung enggak. Kalau orang beriman itu kan dapat rezeki dipakai, manfaatkan.
Karena dunia ini Pak, kekayaan dunia ini ngece. Dunia ini tahu ngece, ngeledek. Kayak bayang-bayang dunia. Kita kejar lari, kita diem, dia diem sambil ngece gitu. Loh. Dipakai nggak dipakai, rusak. Dunia ini dipakai rusak, nggak dipakai rusak. Dunia ini dibangun untuk dihancurkan kok. Ini semua nanti hancur, gedung-gedung tinggi masukan untuk mau dihancurkan. Kalau nggak dihancurkan sendiri, nanti dihancurkan sama Allah dari kiamat. Sekarang aja suka dihancurin sendiri. Nggak punya rumah, pengen punya rumah. Dia bangun rumah, apik-apik rumah. Baru setahun ditempatin, dibongkar. Beda-bedanya. Diganti. Yuk, dibongkar lagi, padahal masih bagus. Kusennya modelnya diganti. Dunia itu ngece. Kalau nggak dimanfaatkan kita rugi. Makanya kalau dapat, manfaatkan, gunakan. Yunfikun, nafkahkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau nggak dimanfaatkan, itu digunakan, nggak digunakan dia rusak. Disimpan rapat, ujung-ujungnya ditinggal. Yang dimakan masuk septic tank. Ayo sampai buktikan. Itu dunia. Jangan dihitung-hitung. Tapi diinfakkan, disedekahkan. Nah, sedekah itu banyak. Dimanfaatkan hal-hal yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah. Kalau enggak kita rugi. Orang beriman dia yakin, enggak ada orang miskin gara-gara sedekah, itu enggak ada. Justru uang yang kita sedekahkan itulah yang mutlak milik kita. Uang yang di kantong kita ada jaminan enggak jadi milik kita? Enggak. Besok bisa pindah ke tukang rokok, bisa pindah ke tukang sayur, bisa pindah ke tukang es krim. Bener Pak, sudah di kantong nih hari ini. Besok muncul. Dunia ini lihat isinya. Nah, cuman keluar mah. Dan kita juga kejadiannya dari keluar masuk. Kita ini ada gara-gara bapak ibu kita keluar masuk. Keluar kamar, masuk kamar, keluar kamar, masuk kamar, keluar masuk kamar. Jadi Ahmad. Jadi kita. Nah kita hidup sekarang ya mau keluar masuk. Keluar rumah, masuk rumah, keluar kamar, masuk kamar, keluar WC, masuk WC. Masuk pasar, keluar pasar. Buka toko, nutup. Begitu aja terus, keluar masuk. Akhirnya masuk kantong, keluar kan. Masuk kantong, keluar kan. Ini kalau nggak dimanfaatkan rugi kita. Makanya Allah menyifati orang beriman itu yang pertama, lambungnya jauh dari tempat tidur. Yang kedua, dia malam-malam berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh harap kepada Allah. Tumpuan harapan hanya Allah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa saja yang direzekikan oleh Allah kepada mereka, yunfikun, dia manfaatkan. Dia infakkan, dia sedekahkan. Kalau enggak kita jaga di kantong kita, kadang-kadang jadi kalau ntar habis enggak jelas urusannya, sementara sudah merasa berjuang nyari duit, merasa sudah dapat duit banyak kok manfaatnya enggak ada, nanti nyari-nyari pihak ketiga, nyalain pihak ketiga. Setan lah disalah-salahin, memang dasar duit setan dimakan iblis. Itu kan ya itu keliru padahal kan dirinya sendiri, kenapa nggak dimanfaatkan gitu loh. Infakkan ya, untuk membiayai anak sekolah, untuk istri, itu juga infak sama. Makanya namanya nafkah. Nafako, kata asal nafako, bahasa kitanya dinafkahkan. Dinafkahkan di jalan Allah itu ya dinafkahkan sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Menafkahi istri, untuk nyekolahin anak, mendidik anak, dan lain sebagainya, itu termasuk infak. Gitu. Enggak jalan
di jalan Allah sih udah kudu bangun masjid. Ya sebenarnya lebih ya bangun masjid, bangun pondok pesantren, gua apa? Itu namanya sedekah jariah, pahalanya ngalir terus. Buat nyekolahin anak, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Dari gitu, anaknya jadi soleh. Jadi itu tadi itu sifat. Allah menyifati orang beriman begitu. Itu wa qala ta'ala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Ini banyak nih firman Allah terus ini. Ya, pokoknya rampung alhamdulillah, enggak rampung bersambung. Ya nonton sinetron ditungguin sambungannya, masa ngaji enggak mau bersambung. Ya kan? Nonton sinetron aja. Oh, itu film rame ditungguin belum mulai ya kan. Giliran ngaji daknyeng. Kadang dak, kadang nyeng. Ya bersambung kalau enggak selesai. Udah urusan khatam nomor 27. Targetnya enggak khatam. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahjauna wa bil ashari hum yastaghfirun. Nah, wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kanu qalilan minal lail. Mereka sedikit sekali di waktu malam. Ma yahjauna. Yaitu tidurnya. Orang beriman itu tidurnya di waktu malam sedikit. Tidurnya di waktu malam sedikit. Berarti kalau waktu siang boleh banyak dong. Nah, enggak disebut berarti kalau saya boleh. Yang penting malamnya tidurnya sedikit. Gitu, ya kan? Sedikit. Yes. Kanu qalila minal laili ma yahjuna. Nah, mereka orang-orang yang beriman itu sedikit sekali di waktu malam tidurnya di waktu malam. Nah, ditambah yang hebat, wabil ashari dan pada waktu sahur, ashar itu sahur. Ya, di akhir malam, sahur itu, ashar itu akhir malam. Menjelang subuh biasanya, itu akhir malam. Waktu sahur itu ashar itu sahur. Dan orang-orang yang beriman itu kalau waktu sahur, mereka yastaghfiruna beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu luar biasa, senjata ampuh istighfar. Wis urusan apa aja istighfar. Stop banget. Usaha macet istighfar. Pertanian enggak ada hasilnya, banyak warung, banyak apa, istighfar. Rabi kok ora manak-manak, istighfar. Pengen manak neh, istighfar. Rabi-rabi, Istighfar. pengen rabi meneh, Istighfar. top itu. Makanya kita ada amalan khusus yang cuma istighfar. Muat apa? Sampai waktu sahur. Makanya kita mesti sampai waktu sahur. Muatabah mesti sampai waktu sahur. Pakem. Nah, mulainya jam 12 sampai saat. Sudah. Yang belum muatabah. Udahlah nantilah ini ada. Ini Quran apa ajaran Pak Warto? Ini firman Allah apa ajaran Pak Warto? Firman Allah, jangan bilang itu mah ajarannya Pak Warto. Istighosa ajarannya Pak Warto. Manakib bukan. Ini ijazah dari para ulama-ulama salafus soleh, ulama-ulama sepuh. Yang kuno-kuno itu punya landasan dalil yang kuat dari kitab Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Jangan apa-apa, bid'ah apa Nabi tidak pernah loh. Beduk bid'ah, ini bid'ah. Tidak bid'ah lah kalau beduk bid'ah. Naik sepeda motor, naik mobil bid'ah. Kalau beduk bid'ah, ini bid'ah ya mulai besok sepeda motor, mobil dijual aja. Beliin entah. Ya, oh iya. Bukan ajaran Pak Warto. Dasarnya Al-Quran, firman Allah. Itu hadisnya ada hadis itu sabda Rasulullah. Mana? Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Abdul sholati badal maktubati, sholat maktubah itu sholat fardu. Seutama-utama sholat sesudah sholat fardu adalah sholatul lail, yaitu sholat malam. Nah, saya singkatnya, nggak usah panjang-panjang. Waqala alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail. Seyogyanya kalian semua itu bangun ibadah di waktu malam. Fa'innahu da'bus sholihin, karena sesungguhnya bangun ibadah di waktu malam itu adat kebiasaan orang soleh. Kita pengen dibilang soleh-solehah tapi ibadah malam waktu. Padahal itu adat kebiasaan orang-orang soleh. Qoblakum, sebelum kalian semua tirakat malam. Wa qurbatul lakum, dan sholat malam itu pendekatan diri kalian untuk kalian, untuk pendekatan diri kalian kepada Allah malam. Ila rabbikum, kepada Tuhan. Pendekatan diri kepada Tuhanmu itu di waktu tengah malam. Kalau bahasanya orang Jawa, ojo turu sore kaki, ya ono dewa ngangklang jagat, nyangking bokor kencanane, isine tungolan pandulan. Kalau saya begitu, kalau saya. Ojo turu sore kok enak, jangan tidur sore-sore. Kenapa? Di tengah malam itu ono dewa ngangklang jagat. Di sepertiga malam itu Allah turun ke langit-langit dunia. Artinya dekat sekali dengan hambanya. Nyangking bokor kencono, wadah dari permata, dari emas. Isinya apa? Dungolan pantun. Siapa yang berdoa pada malam itu, aku kabulkan. Siapa yang beristighfar mohon ampun, aku ampuni semua dosanya. Isinya dungo ditampung, terus Allah pengkabulan doa. Karena waktu yang sangat dekat antara hamba dengan Tuhan. Oke bro, paham ya? Kita lanjutkan. Di samping itu, wamak parotul lisai'an, ibadah bangun ibadah malam itu bisa menjadi penghapus segala kesalahan. Salah kita dihapus. Waman hatun anil ismi, dan mencegah dari dosa. Wamatrodatun lidai, dan dapat mengusir penyakit. Tapi bangun ibadah di waktu malam. Ini pertanyaan Pak Prapto kemarin terjawab. Biasanya Pak nek melek malam kepala kok teng-tengan, Pak Kiai kok mboten. Nah ini jawabannya. Sing jawab Rasulullah. Tapi mulai ibadah. Ya, jadi wamat rodatul lidai anil jasadi, dapat mengusir sakit dari tubuhmu, mengusir penyakit dari tubuhmu. Jadi begadang itu boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya begadang boleh saja kalau ada perlunya. Ibadah boleh. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang, ya begadang. Tapi kalau yang ada faedahnya untuk ibadah, itu bisa mengusir penyakit dari tubuhmu, kata Rasul. Nah itu bedanya begadang sama tirakat. Jawabannya udah kejawab Pak Prabowo, hadisnya ya. Kemarin kan baru jawaban saya. Hadisnya sekarang di stop dulu. Nah dihabisin aja, tak singkat aja bacanya. Masih sore. Wa qala alaihi salam ayuhan nasu afsus salam wa atimu ta'am basilul arham basallu bil lail wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas, wahai semua manusia. Sifatnya
umum. Iman nggak iman, weh manusia, Rasul nyebutnya. Nggak ayyuhal mukminun, ayyuhan nas, wahai semua manusia, afsus salam, tebarkan salam. Ketemu assalamu alaikum, salaman pas ikutan, apa jotosan? Nah, saya ini salamnya jotosan, jotosan sikutan, ya kan? Salam. Rasulullah bilang, wa'at imu to'am, dan hendaklah kamu suka memberi makan, kasih makan, ojo wedi, beri makan. Nah, wasilul arham, sambung silaturahmi oleh, wasalu bilail, dan sholatlah kamu di waktu malam, wanasuniyam di saat orang lagi pada tidur, kita bangun sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu masuk surga dengan selamat. Pengen nggak masuk surga dengan selamat? 1, tebarkan salam. 2, kasih makan. Mbuh Jumat berkah, mbuh istighosah berkah, mbuh manakib berkah, mbuh pengajian rutin berkah, terserah lah, pokoknya ngasih makan. 2, gampang jadi ya, gampang ya. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahmi. Yang keempat, sholat malam di saat orang pada pulas tidur, berarti tengah malam orang nggak perlu pulas, kita bangun malam sholat. Tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu masuk surganya Allah dengan selamat. Siapa yang mau khutbah besok? Saya. Ya, bukannya Mas Selamat. Jadwal Pak Yai. Hah? Saya. Ya udah deh. Tapi Mas Selamat dulu enggak apa-apa. Kalau mau sama Mas Selamat dulu, terus siapa? Yang malam ini mau latihan khotbah enggak apa-apa. Boleh. Nanti Jumat khotbah. Jangan mau khotbah Jumat. Sekali-sekali dari luar. Enggak apa-apa. Di sini boleh. Tapi malam Kamis. Kalau murid baru ya nggak boleh khotbah. Boleh. Khotbah itu rukun sholat Jumat. Bukan rukun bertamu. Ya, jadi ini enak nih. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min cerita pengen masuk surga. Wah, tapi waktu khotbah jangan gitu. Bapak pengen masuk surga? Pengen lah, batal. Nah, ini syaratnya Papa. Tebarkan salam, kasih makan, silaturahmi, sholat malam di saat orang lagi pules berarti tengah masuk surga. Gampang tuh ngapalnya. Besok mau khotbah bahan dikasih mas saya. Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 25. Hadisnya ini komplit gak? Jos 15 menit. Insya Allah amplopnya 750 kalau di pasaran. 500-600 sepasaran. Apa di Puan baru pasaran. 750 minus. Gimana Pak? Minus. Artinya khotibnya karena jauh, mobilnya rental bawa temen nombok. Jadi Anda mobil rental bawa temen 7 ya kan, makan di siang malam ya nombok. Oke ya. Waqala alaihi salam sholli minal laili walau ka khalbi syatin. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatlah kamu di waktu malam hari walau ka khalbi syatin, walaupun hanya seperti memerah susu kambing, walaupun sedikit lah. Sholatlah malam itu walaupun kayak orang memerah kambing gitu. Terus kambing cuma sudah selesai kan nggak banyak susu kambing. Walaupun sebentar usahakan sholat malam. 4 rakaat witir 3, 8 rakaat witir 3 sholat malam. Ini hadisnya, ben komplit Qurannya ya hadisnya, iya. Biar jangan kata-kata atau jangan. Tadi menurut Allah, menurut Rasulullah. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaraful mukmini qiyamul lail.
kemuliaan orang mukmin itu ialah bangun sholat malam. Qiyamul bangun malam. Wa izzuhu istighna'uhu, dan kemuliaan orang mukmin ialah merasa tidak perlu anin nasi kepada manusia, sehingga dia kalau malam-malam dia bangun karena perlu kepada Allah, minta tolong kepada Allah, curhat kepada Allah, jangan curhat sama manusia. Kalau senang dia cuma mesake kesian ya, tapi kalau nggak senang disyukur, apalagi baru curhat lewat Facebook, sak dunya. Jangan. Gitu. Waqala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qoma bi asri ayatin lan yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang dia bangun malam salat dengan membaca 10 ayat Al-Qur'an, dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Dia tidak terbangun, dia bukan termasuk orang ghaflah. 10 ayat. Kalau kita berapa ayat? Kuliah wal kafirun, tak itu mata budun, enggak ada 10 ayat. Nah, besok 10 ayat. Cari yang 10 ayat. Pilih. Baman koma bimi'ati ayatin kutiba minal qonitin, dan barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, kutiba minal qonitin, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang selalu taat. 100 ayat. Udah ada belum yang baca 100 ayat? Belum, aku ayo urut. Baman koma bi alfi ayatin, apa meneh? Barang siapa yang sholat malam kemudian membaca 1000 ayat, kutiba minal muqontirin, dia dicatat oleh Allah minal muqontirin, dari golongan orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya di dunia, orang yang sholat malam dan dia membaca 1000 ayat. Al-Baqarah baru 286, tambah Ali Imran 200 baru 486. Wes mantap. Atau paling enggak gini, disiasati. Sholatnya pakai yang kul aja. Bar kul tadaruse sing 1000 ayat. Wes 1000 ayat. Paling berapa surat? Kul wale. Orang paling kaya. Dan wafil hadisil akhor, diterangkan pada hadis yang lain, mukontirin itu apa sih? Kok sampai disebut orang yang baca 1000 ayat di waktu sholat malam, itu dia termasuk orang yang paling kaya di dunia ini. Nah, mukontirin itu apa? Dalam hadis lain dijelaskan, al-kintor, ya, satu kintor itu isna asaro alfa aukiyah, 12.000 onmas. Ya, satu kintor itu 12.000 onmas. 12.000 onmas itu berapa kilo itu? 12.000 on emas, sama dengan itu. Nah, al-uqiyatu khairun mimma baina samai wal ard, dan satu uqiyahnya, satu onnya itu lebih baik daripada apa saja yang ada di langit dan di bumi. Padahal nek sholat malam baca 1000 ayat itu dia menjadi orang terkaya. Dia termasuk mukontirin. Nah, mukontirin itu satu auqiyah sama dengan 12.000 on. Itu lebih baik dari semua yang, dan termasuk lebih baik dari apa yang ada di antara langit dan bumi. Modalnya qiyamul lail maca 1000 ayat. Ya, ayo. Ngomong gini, disiasatin aja untuk latihan. Pas nafilah sholat bareng nafilah, bar nafilah dzikir yang biasa itu yang diijazahkan, habis itu tadarus 1000 ayat, seandainya 10 orang dibagi masing-masing 100 ayat diwaca bareng. Namanya juga latihan. Nah, sama aja waktu kita baca selawat nariyah kan 4.444, maca dhewe kan pegel. Dibaca orang 50 bagi-bagi. Boleh pakai itu. Nah, wallahu alam bisawab. Baru besok qolal ulama. Nah, bagaimana menurut pendapat ulama? Insya Allah minggu depan. Demikian
tabarukan kita An-Nasha'ihud Diniyah wal Wasail Imaniyah sebagai referensi yang rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mukminin, muhsinin, muslimin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbil warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.